Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin menginformasikan tentang biaya layanan di Shopee untuk pembeli. Jadi, per tanggal 23 Oktober kemarin, Shopee menerapkan biaya layanan untuk pembeli. Nah, biaya layanan ini beda dengan biaya penanganan ya. Kalau biaya penanganan, kaitannya dengan metode pembayaran yang kita gunakan. Jadi kalau kita bayar pakai transfer bank atau pakai Shopee Pay Later atau pakai COD, itu kan ada biaya penanganannya dan masing-masing berbeda persentasenya. Nah, kalau kita mau gratis biaya penanganan, kita gunakan metode pembayaran Shopee Pay. Tapi kalau biaya layanan ini dikenakan ke semua transaksi fisik yang kita lakukan di Shopee. Jadi biaya layanan ini dikenakannya ke pembeli ya, tidak ada kaitannya dengan biaya untuk penjual. Kenapa saya bahas ini? Karena untuk teman-teman lebih aware, kalau sekarang pembeli itu ada pertimbangan lagi nih kalau mau belanja karena ada tambahan biaya layanan. Jadi kalau misalkan toko kita agak sepi akhir-akhir ini ya mungkin salah satu akibatnya karena sekarang transaksi di Shopee itu biayanya makin mahal juga untuk pembeli, bukan hanya makin mahal untuk penjual saja. Ini contohnya saya mau transaksi hari ini dan pembayaran menggunakan Shopee Pay Later. Jadi selain saya kena biaya penanganan untuk Shopee Pay Later sebesar 5.000 sekian itu, nah saya juga kena biaya layanan sebesar Rp1.000. Dan ini tidak bisa gratis. Jadi sekarang ini semua metode pembayaran pun kena biaya layanan sebesar 1.000. Jadi kayak kita itu belanja di toko offline gitu ya, ada uang parkirnya lah ini Rp1.000. Kita mau bayar pakai metode apapun tetap kena biaya layanan. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang sering banget belanja di banyak toko dalam satu hari? Kan lumayan tuh ya kalau biaya layanannya 1.000 dan kita misalkan sehari itu sering banget belanja online, kalau kali 10 aja itu udah 10.000 sehari. Nah, menyiasatinya teman-teman bisa langsung transaksi di beberapa toko sekaligus dengan satu kali check out. Ini saya contohkan di video, kalau misalkan kita mau hemat biaya layanan, kita bisa check out untuk beberapa toko sekaligus dalam satu waktu. Jadi kalau kita check outnya satu-satu, misalkan ke toko A dulu nih, check out itu kena biaya layanan 1.000. Lalu kita mau belanja lagi di toko B, check out itu kena biaya layanan lagi 1.000. Tapi kalau kita seperti ini, misalkan langsung 3 toko atau lebih sekaligus, itu kena biaya layanannya hanya satu kali, yaitu sebesar Rp1.000 saja. Biaya layanan ini cuma gratis untuk pembeli yang belum melakukan 4 kali transaksi. Jadi kayak untuk akun baru gitu ya. Kalau akun yang sudah melakukan 4 kali transaksi atau lebih, otomatis langsung terkena biaya layanan ketika kita mau transaksi yang berikutnya. Dan seperti yang sudah disebutkan di awal, biaya layanan ini baru diberlakukan untuk setiap transaksi fisik, tidak berlaku untuk transaksi digital atau non-fisik. Nah, jika kita ada pembatalan transaksi, maka biaya layanan ini juga akan dikembalikan. Jika pembatalannya dilakukan secara penuh, maka biaya layanan yang dikembalikan juga akan secara penuh. Jadi Rp1.000 full dikembalikan. Tapi jika kita pembatalannya sebagian, maka biaya layanannya akan dikembalikan juga secara prorata. Ini adalah contoh perhitungan pengembalian biaya layanan jika ada pembatalan transaksi. Contoh kasus pertama, pembeli melakukan satu transaksi di satu toko saja. Total transaksinya 100.000 dan kena biaya layanan Rp1.000. Jika ada pembatalan transaksi, maka yang dikembalikan full 101.000. Jadi biaya layanannya full dikembalikan Rp1.000. Nah, contoh kasus yang kedua, ada pembeli melakukan satu transaksi tapi dari 2 toko berbeda, lalu dibatalkan hanya di toko yang kedua saja. Misalkan total transaksi di toko 1 100.000 dan ini pesanannya sukses sampai selesai, lalu yang di toko kedua pesanannya 300.000 tapi dibatalkan. Ketika check out sekaligus di toko 1 dan toko 2, maka kena biaya layanannya hanya satu saja, yaitu Rp1.000. Ketika transaksi di toko 2 dibatalkan, maka biaya layanannya akan dikembalikan secara prorata, yaitu sebesar 300.000 dibagi dengan total transaksi di awal yaitu 400.000 dikali Rp1.000. Jadi yang dikembalikan adalah Rp750 ditambah transaksinya 300.000 yaitu totalnya Rp300.750.
Oke, sekian dulu sharing tentang informasi biaya layanan di Shopee untuk pembeli. Sebagai pembeli, tentu kita pasti akan lebih bijak lagi dalam belanja karena setiap transaksi sekarang dikenakan biaya Rp1.000 berapapun nominal transaksinya. Dan itu berlaku untuk semua transaksi fisik. Biaya layanan ini dihitungnya per transaksi, bukan per toko. Jadi untuk menghemat biaya layanan, bisa dikumpulkan dulu yang mau dibeli dalam beberapa toko, lalu di check out sekaligus. Nah, mungkin ini juga penyebabnya pembeli itu jadi agak sepi akhir-akhir ini, karena mungkin yang mau dibeli dikumpulin dulu, nanti di check out sekaligus kalau misalkan ada promo. Misalkan tanggal 25 atau tanggal kembar, seperti itu. Dan kita sebagai penjual harus lebih pintar lagi mengatur strategi marketing supaya belanja online itu masih ada nilai jualnya, walaupun sekarang ada biaya macam-macam untuk beli online. Jika teman-teman merasa sharing ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial yang dipunya. Lalu jangan lupa komen kalau ada masukan atau request ingin video tentang apa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.